Seorang tetangga iri nampaknya kepada pembantu tetangganya sendiri, padahal keduanya akrab bahkan sering dibantu. Namun nampaknya gara-gara mendapatkan harta yang jauh lebih banyak, kali ini tak terima hingga lebih memilih menghabisi pembantu tersebut. Kejadian ini terjadi di Kupang Indah, Surabaya, dikenal sebagai konflik elit di daerah Surabaya. Tiap rumahnya punya pembantu rumah tangga. Seorang pembantu rumah tangga bernama Bu Sani berasal dari Jember, kerja di komplek tersebut, bekerja di salah satu rumah Nyonya Else. Di sana Bu Sani sendiri bertugas di rumah sendirian karena ternyata Nyonyanya punya banyak rumah dan tak tinggal di rumah tersebut. Dikenal sebagai ART yang sangat beruntung karena ternyata punya banyakan baik dan juga murah hati kepada pegawainya. Bu Sani sendiri mendapatkan gaji yang cukup per tiap bulannya 1,3 per bulan, sementara dirinya mendapatkan uang jajan 300.000. Kehidupan makan dan sehari-hari pun sudah ditanggung oleh bos. Bu Sani yang tak boros selalu menabung di bosnya sendiri hingga mendapatkan uang saat sudah cukup, dirinya membelikan emas atau membelikan sapi. Bahkan Bu Sani sendiri yang sering pulang kampung diantar oleh majikannya sendiri ke terminal bus. Saat Bu Sani sendirian di rumah, dirinya hanya nonton TV, kerap beberapa kali pun bahkan dirinya ngobrol dengan tetangga-tetangga di luar. Para tetangga pun akrab satu sama lain dan saling mengenal dengan Bu Sani. Majikan dari Bu Sani sendiri kerap beberapa kali ke rumah, bahkan beberapa hari lalu dirinya pun sudah dikunjungi sang bos. Namun tiba-tiba security merasa ada yang aneh karena beberapa hari nampak lampu menyala dan ada bau busuk keluar dari rumah Nyonya Elsa yang tengah dijagai oleh Bu Sani. Akhirnya pihak security pun memanggil-manggil Bu Sani namun tak ada jawaban. Karena merasa khawatir, para satpam pun langsung menelepon majikan dari Bu Sani, yaitu Nyonya Elsa. Mendapatkan izin langsung dari Nyonya Elsa untuk masuk, dua satpam mengecek ditemani Pak RT. Saat masuk divideokan karena untuk putih pada majikan Bu Sani, sesampainya di dalam banyak darah dan nampak bau tercium lebih menyengat. Kaget semua menemukan Bu Sani sudah tak bernyawa di rumah majikannya sendiri. Pak RT dengan para tetangga lainnya langsung lapor kepada pihak kepolisian. Tak lama, pihak kepolisian datang ke TKP untuk evakuasi jasad Bu Sani yang dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Menurut hasil otopsi sendiri ada 40 luka lebih tikaman pada diri Bu Sani. Diperkirakan Bu Sani sendiri sudah tak bernyawa 4 hari lalu. Menurut pihak polisi yang menemukan, nampaknya dasarnya dendam dilakukan oleh seseorang kepada Bu Sani. Menyelidiki kasus ini, pihak kepolisian pun menginterogasi semuanya termasuk majikan dari Bu Sani. Namun nampaknya majikan dari Bu Sani punya alibi dan tak tinggal di rumah tersebut. Karena di komplek tersebut ternilai komplek yang ketat, bahkan beberapa security selalu menjaga, polisi yakin kejadian ini dilakukan oleh orang dalam, orang yang mengenal Bu Sani atau orang yang sering ke rumah Bu Sani. Pihak kepolisian tak menyerah, menginterogasi para pembantu di lingkungan tersebut yang ternyata banyak yang mengenal Bu Sani. Salah satunya Suci yang menyebutkan kalau Bu Sani memang belakangan bermasalah dengan pembantu tetangga sebelah bernama Indah. Pasalnya bukan tanpa alasan, Indah meminjam kalung Bu Sani, namun ternyata kalung emas tersebut tak pernah dikembalikan kepada Bu Sani hingga keduanya cekcok. Saat interogasi Indah yang bertele-tele mengaku dirinya tak tahu menahu tentang kematian Bu Sani. Namun polisi tak menyerah, akhirnya menginterogasi pacar dari Indah yang berasal dari Blora. Menurut pacar Indah, dirinya tahu terkait permasalahan Bu Sani dan Indah. Bahkan sang pacar tahu kalau Indah memang memakai kalung milik Bu Sani. Indah ternyata memang benar meminjam kalung milik Bu Sani, bukannya dikembalikan kepada Bu Sani. Pasca dirinya pamer di sosial media memakai kalung tersebut, Indah malah menjual kalung tersebut. Bu Sani kerap menagih kepada Indah, namun Indah seakan tak peduli. Beberapa kali belakangan, Indah pun mendapat ancaman dari Bu Sani akan melaporkannya kepada majikan. Tak hanya perihal masalah kalung, Indah pun akan dilaporkan terkait dirinya sering membawa sang pacar ke rumah majikannya saat tak ada majikan. Setelah tak bisa mengelak lagi, akhirnya Indah pun mengakui kalau dirinya lah pelaku yang menghabisi Bu Sani. Kejadiannya seperti ini. Menurut Indah, dirinya kesal kepada Bu Sani yang beruntung punya majikan baik, bahkan mendapatkan bonus termasuk kalung emas tersebut. Saat itu Indah meminjam kalung tersebut dan diberi pinjam. Menurut Indah, Bu Sani sendiri memang baik kepada dirinya dan kerap memberikan makanan. Namun saat Bu Sani menagih kalung emas tersebut, Indah tak bisa mengembalikan. Ternyata emas tersebut sudah dijual Indah. Indah kesal karena ternyata Bu Sani menceritakan kejadian ini kepada para tetangga lain hingga akhirnya dirinya menjadi bahan bulanan gosip para pembantu rumah tangga di sana. Indah juga kesal saat Bu Sani mengancam akan membeberkan kelakuannya memasukkan pacarnya ke kamar. Indah yang takut dilaporkan kepada majikan akhirnya punya ide untuk menghabisi Bu Sani.
Indah yang masih muda berusia 19 tahun nampaknya punya pemikiran cukup jahat. Saat itu, Indah ke rumah Bu Sani karena tahu Bu Sani selalu di rumah sendirian. Membawa senjata tajam sendiri, Indah pun nampak saat Bu Sani lengah menganiaya Bu Sani hingga memberikan 40 kali lebih tikaman kepada Bu Sani. Indah mengaku dirinya tak sengaja, namun semua tak percaya mengingat Indah sendirilah yang membawa senjata tajam hingga akhirnya Indah diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan. Indah sendiri divonis 10 tahun penjara karena dirinya masih belia berusia 19 tahun. Keluarga Bu Sani yang kesalkan hukumannya ringan namun nampaknya mencoba ikhlas. Terkait permasalahan ini nampaknya tak ada yang menyangka tentang kejadian Indah menghabisi orang yang terlalu baik seperti Bu Sani. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.